Baik, di sini kita akan melakukan uji MANOVA. Kita ke data, kemudian kita copy semua data yang telah kita punya. Kemudian ke SPSS, di bagian data view kita paste with variable name. Paste with variable name. Nah, di bagian materi pembelajaran ini masih ada angka 121212 yang artinya satu metode konvensional, sedangkan angka 2 metode modern. Kemudian kita klik ke variable view, kita klik di bagian metode pembelajaran value, kita buat pada value 1 dan pada labelnya metode konvensional. Kemudian add, buat value yang kedua dengan label metode modern. Kemudian add, kemudian OK. Nah, kemudian kita uji dengan menggunakan analyze, kemudian general linear model, multivariate. Kemudian kita buat metode pembelajaran di fixed factor. Dan sekolah A, B, dan C kita pindahkan ke dependent variable. Kemudian kita klik option, kemudian centang descriptive, estimate, dan homogeneity test. Kemudian continue. Kita tekan lagi pada contrast. Di none-nya kita tekan, kemudian kita tekan simple, first, kemudian continue. Dan di plot kita buat ke horizontal axis, kemudian add dan continue. Nah, kemudian kita OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Kita lihat pada hasil yang kita tukar tadi pada variabel view, metode pembelajaran satu metode konvensional, yang kedua metode modern. Kemudian dari deskriptif statistik kita lihat nilai min pada sekolah A 42, sedangkan pada sekolah B 41, yang artinya nilai rata-rata pada sekolah A lebih fokus pada metode konvensional karena nilainya lebih tinggi daripada metode modern. Begitu juga pada sekolah B, nilai minnya konvensional 38,7 dan metode modern 38,6. Hanya sedikit perbedaan atau hampir-hampir sama. Sedangkan pada sekolah C, metode konvensional 48, sekian dan metode modern 46,3. Jadi sekolah C lebih fokus pada metode konvensional karena angka misnya lebih tinggi daripada metode modern. Nah, kemudian kita lihat lagi pada text of equality, hasil signifikannya 0,332 yang artinya lebih besar dari 0,05, artinya bersifat homogen atau hampir-hampir sama. Apabila dia kurang dari 0,05, dia bersifat heterogen atau ada perbedaan. Nah, pada hasil kita ini, dia hasilnya 0,332 atau lebih besar dari 0,05, jadi dia bersifat homogen, hampir-hampir sama. Nah, kemudian kita lihat pada nilai multivariate test. Kita lihat pada nilai Pillai trace pada bagian value yang bernilai 0,968. Hasil dari Pillai trace ini harus positif. Nah, kalau hasilnya positif berarti dia memberikan pengaruh kepada model dan artinya ada perbedaan rata-rata yang signifikan pada kelompok data sekolah A, B, dan C. Dan ini hanya bisa sebagai asumsi, tidak bisa dipastikan. Kemudian kita lihat pada nilai Width lambda 0,32. Nilai Width lambda ini minnya dari 0 sampai 1. Semakin dia mendekati 0 maka semakin baik dan artinya ada perbedaan. Sedangkan pada data kita ini nilai Width lambdanya 0,32 berarti dia lebih mendekati kepada 0 dan artinya ada perbedaan. Kemudian kita lihat pada hoteling test, nilainya yaitu 30,164 dan nilai dari hoteling test ini harus selalu lebih besar daripada nilai Pillai trace. Nah, dan di sini nilai hoteling test kita tentu lebih besar dari nilai Pillai trace karena nilai Pillai trace 0,968 sedangkan hoteling test 30,164. Jadi kalau dia lebih besar dari nilai Pillai trace berarti terdapat perbedaan rata-rata antara kelompok data sekolah A, B, dan C.
Kemudian yang terakhir kita lihat pada nilai Royce Langeroth yaitu 30,164. Nilai Royce ini harus lebih kecil dari nilai Hotelingters atau sama. Dan pada data kita ini nilai Royce-nya sama dengan nilai Hotelingters. Jika sama atau lebih kecil, maka artinya terdapat perbedaan rata-rata antara ketiga kelompok sekolah.